wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak yang di depan, samping saya ini adalah para tuan guru yang mewakili dari organisasi masyarakat Islam Kabupaten Lombok Timur, dan saat ini yang bertindak sebagai penceramah dari Ormas Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah telah hadir Bapak Kiai Rijalul Ashor Ustadz Dimas Hidayatullah Wildan MHI. Beliau merupakan Ustadz muda di jajaran Nahdlatul Wathon di Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian selanjutnya yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Ustadz Mulyadi, Sarjana Ekonomi, SPD, MAB. Beliau adalah salah satu wakil dari Ormas NWDI. Alhamdulillah, sahabat saya, Tuan Guru Mulyadi hadir di sini. Yang selanjutnya yang terhormat dan yang saya muliakan juga Bapak Ustadz M. Zainul Muradi, SHI. Beliau adalah yang mewakili dari NWDI Kabupaten Lombok Timur. Hadir juga sahabat saya. Kemudian selanjutnya Bapak Ustadz Haji Sopwan, SPD, yang hadir di tengah-tengah kita. Beliau yang mewakili dari organisasi masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur. Saya sering dengan beliau diskusi tentang ilmu-ilmu Islam. Ya, alhamdulillah saat ini beliau juga berkenan bersama-sama kita. Kemudian selanjutnya dari rekan kita dari As-Sunnah, itu Bapak Ustadz Asroluddin, sarjana teknik, hadir di sini. Alhamdulillah, Pak Ustadz, ini tokoh muda yang sangat luar biasa, pengetahuannya luas, dan saat ini masih aktif di kegiatan organisasi As-Sunnah di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian selanjutnya orang tua kami, dan sama-sama orang Jawa kami, dengan Bapak Haji Ustadz Haji Parjono, SP, beliau dari MMI, hadir di tengah-tengah kita. Dan dari Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, itu Ustadz Ulul Asmi, sarjana agama, Ulul Im Asmi. Nah, dia salah satu pengajar ataupun penceramah yang dikenal juga di seluruh Kabupaten Lombok Timur. Dan selanjutnya, seperti biasa, Ustadz, saya panggil Ustadz beliau, Ustadz Suhardi. Ini beliau merupakan anggota saya yang kita beri gelar dari Kamtimas yang berpangkat Bribka, insya Allah istiqomah. Dan yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para tuan guru, Ustadz yang hadir lewat virtual, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati rekan-rekan para kepala desa di 254 desa dan kelurahan Kabupaten Lombok Timur yang hadir juga lewat virtual bersama Babin Kamtimas, Babinsa, dan rekan-rekan semua, seluruh masyarakat hadirat yang juga menyaksikan melewati Facebook Polres Lombok Timur dan juga Instagram Polres Lombok Timur, yang mohon maaf juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Pertama-tama mari kita haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridhonya lah kita semua dapat melaksanakan kegiatan tablik akbar virtual ini dalam rangka memupuk persatuan kesatuan bangsa dan memperkuat ukhuwah Islamiyah yang selalu tidak bosan-bosan kita gelorakan, kita nasihatkan kepada seluruh umat, khususnya di negara Republik Indonesia kita cinta ini.
Kemudian selanjutnya kepada para tuan guru yang hadir di sini, sekali lagi kami tidak bosan-bosan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena atas kehadiran para tuan guru, para ustadz yang hadir di sini terlihat dari masyarakat baik itu di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun di negara Republik Indonesia dan juga di seluruh dunia. Insya Allah ini terlihat bahwa Indonesia ini ukhuwah Islamiyahnya benar-benar terjaga dengan baik, insya Allah. Kemudian para hadirin hadirat sekalian, bahwa kegiatan ini sangat penting sekali karena berkaitan tentang yang kita kenal dengan istilah silaturahmi. Karena saat ini situasi dunia masih, kita sebagai umat manusia yang cerdas masih mengutamakan teknis taktis untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan cara-cara seperti inilah yang kita harapkan seluruh masyarakat di dunia ini, khususnya di Indonesia, dan terkhusus lagi di Nusa Tenggara Barat, dan terkhusus lagi di Lombok Timur. Biasakan kita dalam rangka melaksanakan ibadah yang berkaitan tentang dakwah, tablik akbar, mari kita perhatikan protokol kesehatan. Dan tablik akbar ini insya Allah karomahnya adalah membuat kita dewasa, membuat kita berpikiran cerdas, membuat kita mempunyai pemikiran yang luas. Karena apa? Karena silaturahmi yang ada di dalam kegiatan tablik akbar virtual ini. Nah, jelas secara fakta hadir di tengah-tengah kita para tuan guru, para ustadz, para kiai yang mewakili dari organisasi masyarakat Islam Kabupaten Lombok Timur, yang mana tujuannya adalah untuk kepentingan kemaslahatan umat. Itu sangat penting. Karena insya Allah dengan niat kita yang baik, niat kita yang tulus, insya Allah semuanya bisa teratasi. Dan karena silaturahmi, semuanya permasalahan-permasalahan bisa teratasi dan tertanggulangi dengan baik. Demikian pembuka saya pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih matur tampiasi kepada seluruh masyarakat yang melihat secara virtual. Terima kasih atas dukungannya, dan makin lama alhamdulillah rating ataupun netizen ini semakin banyak. Dan kami wakili dari personil Polres Lombok Timur mengucapkan ribuan terima kasih, dan juga mewakili dari Forkopimda juga mengucapkan ribuan terima kasih, dan juga mewakili masyarakat Kabupaten Lombok Timur juga mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan acara ini, dan mudah-mudahan acara ini menjadikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Tutup kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolres Lombok Timur, para hadirin hadirat para jamaah tablik akbar virtual yang kami hormati. Sebagai informasi bahwa kegiatan kita pada malam hari ini diikuti oleh 254 masjid pada tiap-tiap desa yang ada se-Kabupaten Lombok Timur, termasuk yang mengikuti secara live melalui Facebook Polres Lombok Timur. Bapak Ibu para hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu dakwah virtual sekaligus doa akan disampaikan oleh Ketua Rijalul Ansor Organisasi Islam Nahdlatul Ulama, yaitu Bapak Al-Ustaz Dimas Hidayatullah Wildan MHI. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat di warung Pak Somad. Lewat jalan dicegat polisi. Jawab salam kurang semangat, Dimas ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap seorang polisi, tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kepolisian Resort atau Pak Kapolres Lombok Timur, Ayahanda AKBP Tunggul Sunartio. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi kami, terutama di Nahdlatul Ulama, sangat-sangat terkesan dengan apa yang menjadi program Bapak Kapolres saat ini. Selama kami menemukan Kapolres di Lombok Timur, hanya beliau yang sangat luar biasa. Beliau ini seorang yang humanis, yang bisa merangkul semua elemen masyarakat. Beliau ini juga seorang yang humoris. Kalau bagi kami di Nahdlatul Ulama, beliau kami anggap sebagai Gus Dur Lombok Timur saat ini. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres. Dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dimanapun tempat beliau bertugas nanti. Yang sama-sama kita hormati para Bapak Tuan Guru, para Ustadz yang ada dari Saudara Nahdlatul Watan, Saudara Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, ada dari Majelis Mujahidin Indonesia, ada juga dari Kemenak, sahabat kita juga dari Muhammadiyah, ada juga sahabat kita dari As-Sunnah, dan di sini juga ada yang menjadi Ustadz Polri, menjadi Ustadz Polri. Ini sangat luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita dua kenikmatan yang sampai detik ini kita tidak bisa membalasnya dengan apapun kecuali syukur kepadanya. Apa dua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita saat ini? Yang pertama adalah nikmat sehat.
nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat sempat. Sesehat apapun kita, sesehat apapun fisik kita, tetapi kalau tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin tidak akan pernah berada di tempat ini. Atau tidak akan pernah berada melalui virtual yang diselenggarakan oleh Polres Lombok Timur. Nikmat yang kedua adalah nikmat sempat. Sesehat apapun orang, atau sesempat apapun orang, kalau dia tidak sehat, otomatis juga tidak ada di sini. Makanya dua kenikmatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu harus tetap kita syukuri sebagai hambanya. Di dalam Al-Quran Allah selalu berfirman, mengingatkan kita bagaimana kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah kita yakin bahwa kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Pak Kapolres? Yakin? Kalau tidak yakin cukup saya yang yakin. Salah satu contoh, kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah lalu kita bersyukur. Pak Kapolres saat ini menjabat sebagai Kapolres dengan pangkat AKBP. Kalau beliau selalu bersyukur, insya Allah secepatnya beliau akan naik lagi satu tingkat menjadi Kombes. Kok enggak ada yang bilang amin? Bagaimana anak buahnya ini Pak Kapolres? Yakin? Kalau kita punya uang 1.000, kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin uang kita akan bertambah. Salah satu contoh, kita dikasih uang sama orang 1.000 rupiah. Kita tidak bersyukur lalu kita sobek. Seharusnya bisa kita jadikan untuk belanja, ternyata tidak. Kalau kita bersyukur besok kadang dikasih lagi sama orang. Yakin apa tidak? Yang terakhir contohnya adalah kalau kita punya istri, kalau kita syukuri istri kita juga akan kok bertambah katanya. Benar juga, istri kita pun akan bertambah. Bertambah kasih sayangnya. Bukan bertambah jumlahnya. Salah satu contoh kita mensyukuri istri, begitu nyampe rumah, Pak Kapolres baru pulang, assalamualaikum ya. Langsung pasti ini istrinya. Kesambet apa bapak tadi? Kok tumben saja bilang sayang. Nggak usah disuruh, istri pun sudah nyiapkan kopi. Tapi kalau kita tidak syukuri, mentang-mentang istri hitam sampai rumah, tok tok tok, tem, nggak dengar kan? Kok lama sekali? Jangankan disuruh buat kopi, saya yakin tidak akan pernah mau. Apa sih bapak ini? Mentang-mentang saya hitam dipanggil hitam, berarti tidak bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadud. Kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Sangat pedih azab Allah. Ini kita bisa buktikan baik di dunia apalagi di akhirat. Apapun kalau kita tidak syukuri, yakin di dunia ini akan sengsara. Salah satu contoh diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan Republik Indonesia. Diberikan oleh Allah ini berkat para pahlawan kita. Alhamdulillah di Lombok kita juga punya pahlawan. Beliau adalah Hadratus Syekh Maulana Syekh Kiai Haji Tuan Guru
Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan beliau senantiasa bisa kita amalkan, bisa kita pertahankan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang-orang yang ingin menghancurkan negara ini, orang-orang yang tidak pandai bersyukur, atau orang-orang yang kufur. Salah satu contoh adalah radikalisme. Orang yang selalu menakut-nakuti orang. Orang itu yang paling azabnya paling besar nanti di akhir. Kemerdekaan Indonesia ini persis dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 17 Ramadan, tepat pada 9 Agustus. Karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran, akhirnya yang dirayakan adalah Ramadannya, nuzulul Qurannya. Maka di Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 9 Ramadan. Karena ini di Indonesia yang dirayakan adalah Agustusnya. Itu kita harus syukuri. Maka persis Islam dengan Indonesia tidak ada jaraknya. Maka orang-orang yang selalu meneror, orang-orang yang selalu berpikiran radikal terhadap Indonesia, maka dia sudah kena panas dalam. Kalau dia panas dalam, harus diobati. Apa obatnya? Larutan penyegar cap kaki 3. Mohon maaf saya sebut. Apa cap kaki 3? Yang pertama adalah tawasud. Tawasud itu artinya apa? Tegak. Tasamuh itu artinya toleransi, yang kedua. Dan tawazun artinya seimbang. Tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan, tidak menyalahkan yang ini, tidak menyalahkan yang itu. Itulah obatnya. Tawasud, tasamuh, dan toleransi. Maka kita bersyukur punya Kapolres seperti Pak Tugul. Bisa merangkul semua ormas, bisa merangkul semua agama. Kita tidak boleh saling menjelekkan. Yang kedua, yang harus kita syukuri, kita punya lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Orang yang cinta terhadap Garuda Pancasila akan otomatis selalu memberikan yang terbaik kepada Indonesia. Atau selalu berbuat sesuai dengan apa yang dilambang negara kita, yaitu Pancasila. Yang pertama, itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama punya Tuhan. Maka di Indonesia ini dilarang agama yang tidak punya Tuhan. Itu hebat. Silahkan kita yang Islam mengamalkan Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Silahkan. Tapi jangan pernah menyalahkan agama lain yang mengakui Tuhannya adalah hebat. Jangan kita salahkan. Kita masing-masing punya Tuhan. Bukan saya mengatakan semua agama benar. Bukan saya mengatakan semua agama benar. Agama itu benar menurut yang memeluknya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Makanya kita tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling mencela. Itulah hebatnya Indonesia. Diciptakan dari bersuku-suku, diciptakan dari berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Kata Allah di dalam Al-Quran. Lita'arrafu, untuk saling mengenal.
untuk saling mengenal. Kalau kita tidak saling mengenal, saya yakin Indonesia sampai saat ini tidak akan pernah merdeka. Kalau kita tidak mempersatukan persepsi kita sebagai bangsa negara, kita tidak akan pernah merdeka sampai detik ini. Itulah hebatnya Indonesia. Beribu-ribu suku dan bangsa. Di Lombok saja ada istilahnya suku Sasak. Di Sumbawa ada suku Samawa. Di Bima ada suku Mbojo. Di Jawa lain lagi. Berbagai macam suku bangsa. Tapi dipikul oleh satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beda dengan di bangsa-bangsa yang lain. Di Arab misalnya, Arab itu satu bangsa, tapi dipikul oleh berbagai macam negara. Di Arab ada istilahnya Saudi Arabia, ada Yaman, ada Turki dan lain sebagainya, dipikul oleh berbagai macam negara. Satu bangsa. Tapi kalau Indonesia, beribu suku bangsa dipikul oleh satu negara, yaitu Kesatuan Republik Indonesia. Maka saat ini, sampai detik ini, bagi kita semua, bangsa Indonesia, bahwa NKRI harga mati. Siapapun yang melawan NKRI, jangankan kepolisian, TNI Polri, kami sebagai Banser pun siap terdepan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang perlu kita syukuri yaitu Garuda Pancasila. Maka kita akan terapkan di dalam sehari-hari kita dengan sholat 5 waktu. Maka Garuda Pancasila itu sangat melambangkan Islam. Kita tahu berapa sayap Garuda Pancasila? Berapa jumlahnya sayap Garuda Pancasila? 17. Itu kita terapkan di dalam sholat kita 17 rakaat sehari dan semalam. Maka orang yang selalu memelihara sholatnya, dia akan selalu bisa terbang seperti burung Garuda. Bagi orang yang selalu meninggalkan sholat, saya yakin pangkatnya pun tidak akan pernah naik kalau dia seorang polisi. Maka mari selalu kita tegakkan sholat sebagaimana sayap Garuda Pancasila 17 rakaat sehari dan semalam. Burung itu identik dengan ekor. Berapa ekornya? Saya tidak meragukan karena ini adalah polisi. 8. Apa yang di-8 di dalam sholat? Yaitu adalah sujud. Kalau kurang dari 8 ini, maka sholatnya tidak sah. Yaitu 2 kaki, itu harus nempel. 2 lutut, itu harus nempel. Berapa sudah? 4. 2 telapak tangan, itu harus nempel. 1 jidat, itu harus nempel. Yang terakhir adalah hati. Hati kita juga harus nempel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah lengkap yang 8 ini ketika kita sujud kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menerima salat kita. Kalau dia sudah nempel semuanya, maka salatnya tidak sah. Kecuali, ada kecualinya ya. Orang yang sakit itu boleh. Dia salat tidur boleh. Salat duduk juga boleh. Karena orang sakit. Kalau orang sehat itu harus nempel semuanya. Maka hati ini harus selalu nempel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kan kita ini selalu lain di mulut, lain di hati. Kayak lagu dangdut itu, lain di mulut, lain di hati. Ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat kita selalu mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi
Di mulut kita sering mengatakan seperti itu ketika sholat. Tapi di hati kita apa dia bilang? Inna Suzuki, wa Kawasaki, wa Yamaha lil Jepang. Benar tidak? Sering kita berdusta di dalam sholat. Makanya begitu selesai sholat, kita disunnahkan membaca istighfar. Kenapa ke orang itu selesai sholat disuruh istighfar? Karena kebohongan yang paling banyak kita lakukan ketika sholat. Sampai mana tadi? Tentang Pancasila? Sampai ekor. Yang selanjutnya itu adalah 45. Apanya yang 45 di dalam Garuda? Leher. Apa yang 45? Itu juga di dalam sholat. Kalau dia tegak 45, maka tegaklah agama kita, tegaklah Islam kita. Yang pertama, 4 di siang hari. 4 di siang hari. 4 di siang hari itu adalah zuhur dan asar. Jumlah kita bersyahadat itu ada 2, 4. Maka 45 di dalam Pancasila itu adalah syahadat. Berapa kali kita syahadat pada siang hari? 2 kali waktu zuhur, 2 kali waktu asar. Jadinya 4. 2 kali waktu maghrib, 2 kali waktu isya, jadinya 4. Ditambah maghrib ditambah subuh 1 menjadi 5. 4, 5. Itulah Pancasila. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kemerdekaan yang diberikan kepada kita, maka yakin kita akan selalu menjaga Islam dan akan selalu menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa selalu membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika bangsa Arab waktu Nabi Muhammad SAW lahir itu sempurna jahiliyahnya. Bangsa Arab itu sempurna jahiliyahnya. Ini salah satu bentuk dari terorisme. Di sebelah barat itu ada bangsa Eropa. Di bangsa Eropa ini juga sempurna jahiliyah. Bayangkan manusia dengan hewan itu diadu. Apa tidak jahiliyah namanya? Apa tidak terorisme namanya? Apa tidak radikal namanya seperti itu? Kalau manusianya menang, tidak ada orang yang tepuk tangan. Tapi kalau singa, macannya yang menang, semua orang tepuk tangan. Saking jahiliyah. Di sebelah timur juga ada Romawi. Itu juga sempurna jahiliyahnya. Saking sempurnanya jahiliyahnya, kalau ada orang yang melanggar hukum tanpa harus diadili, itu dipenggal lehernya, digantung di pinggir jalan. Setiap orang yang jalan itu diludahi. Saking kejinya Romawi waktu itu. Itu bangsa besar. Eropa dan Romawi itu bangsa besar. Maka di tengah-tengah itu ada bangsa Arab. Bangsa Arab juga sempurna jahiliyah. Bayangkan, kalau orang punya anak cewek, malu ini akan menjadi aib, maka dikubur hidup-hidup. Kalau ada seorang istri meninggal suaminya, istrinya masih cantik, punya anak cowok, itu diwariskan kepada anaknya. Eman-eman kalau diambil orang lain. Itu sempurna jahiliyah. Akan tetapi di
tengah-tengah bangsa Arab yang jahiliyah, tidak ada yang mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena waktu itu yang terkenal, yang diidolakan oleh bangsa Arab adalah 3 macam profesi. Profesi yang pertama adalah syair, penyanyi. Kalau ada anak-anak muda saat ini, atau kita semua saat ini masih senang sama artis, suka sama cita-cita misalnya, itu masih jahiliyah. Yang kedua yang disenangi, yang diidolakan oleh bangsa Arab jahiliyah adalah sahir, tukang santet. Kalau kita masih pergi ke dukun, gara-gara tidak dinaikkan jabatannya oleh Pak Kapolres, datang ke tukang dukun, Mbah minta tolong bagaimana Pak Kapolres itu biar sakit. Itu masih jahiliyah. Yang terakhir, yang ketiga yang diidolakan oleh bangsa Arab itu adalah kahin, dukun. Jadi kalau masih kita jabatan ditolak, dukun bertindak, itu masih jahiliyah. Sebenarnya kalau jabatan kita tertunda, Allah tempat kita meminta, yaitu dengan doa. Itu baru yang dinamakan tidak jahiliyah. Tetapi di tengah-tengah orang yang sempurna jahiliyahnya itu, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah ayat yang sangat luar biasa, yang menyenggangkan dunia. Waliyalladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliyalladzina utul ilma annahul haqq. Hanya orang-orang yang berilmu yang akan mendapatkan kebenaran. Hanya orang-orang yang berilmu yang akan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Makanya kalau kita ingin benar harus berilmu. Kalau kita selalu ingin benar harus berilmu. Tetapi kan kebanyakan orang-orang yang berilmu ini yang paling banyak membuat kerusuhan di dunia ini. Lebih-lebih di Indonesia. Kita lihat kasus-kasus korupsi, itu rata-rata orang yang berilmu. Orang ahli matematika, dia yang paling ahli di dalam korupsi. Salah satu contoh, uang 100.000, kalau hilang nolnya 1 tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal berapa? 10.000. Kemana 90.000-nya? Itu orang pinter. Makanya ayat ini dilanjutkan. Harus juga dengan iman. Waliyalladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bik. Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman inilah yang akan mengontrol dirinya ketika punya ilmu. Luar biasa. Karena ayat inilah seluruh umat Islam, terutama para tokoh-tokoh ilmuwan Islam, itu menciptakan berbagai macam ilmu. Kita kenal dengan Ibnu Sina, itu dengan ahli kesehatan. Kita dengar Al-Farabi, ahli filsafat dan lain sebagainya, didorong oleh ayat ini. Pokoknya hanya orang-orang yang berilmu yang akan mendapatkan kebenaran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang selanjutnya, mari dengan adanya silaturahim ini, mudah-mudahan segala hajat yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan, man ahabba ayyabsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Ini konsep di dalam silaturahim. Maaf, saya pelesetkan artinya. Barang siapa yang ingin silaturahim,
Itu yang pertama adalah mempermudah rezeki. Benar apa tidak? Siapa bilang, siapa sangka saya ke sini karena silaturahim dapat snack dari Pak Kapolres. Dapat air dari Pak Kapolres. Coba kalau saya tidak silaturahim, belum tentu saya dapat jajan kota. Yang kedua, kalau kita silaturahim, yakinlah selain mempermudah rezeki, juga memperpanjang masa jabatan. Jadi siapapun seling silaturahim, insya Allah jabatannya akan cepat naik. Ingat, yang AKP sering-sering silaturahim ke Pak Kapolres, Kapolres sering-sering silaturahim ke Pak Kapolda, itu insya Allah jabatannya akan cepat naik. Itu bukti bahwa memperpanjang umur silaturahim itu. Ini contohnya, orang yang selalu silaturahim, maka akan mudah mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Mudah-mudahan wabah yang menimpa dunia ini, wabah yang menimpa Indonesia ini, wabah yang menimpa Lombok ini, wabah yang menimpa Lombok Timur ini, mudah-mudahan cepat sirna dari bumi patuh karya. Sehingga umat manusia, umat yang ada di Lombok Timur ini cepat beraktivitas sebagaimana biasa. Karena ada sebuah cerita di Damaskus dulu, seorang waliullah yang mukasyafah, artinya yang sangat luar biasa, bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Waktu itu si waliullah ini bertemu dengan rombongan wabah. Kalau bahasa sekarang lah virus. Begitu bruk kayak TNI yang baru bariskan. Ditanya, terus mau kemana ente? Katanya waliullah ini. Mau ke Damaskus. Mau ngapain? Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan virus. Lalu berapa orang yang akan mati? 1.000 orang. Baik, berangkat si virus ini. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun kemudian pergi si virus ini. Ketemu lagi dengan si waliullah. Terus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau bahasa Jawa, piye kabari? Kalau bahasa Lombok, berembe kabar. Alhamdulillah baik. Bagaimana? Alhamdulillah sudah selesai perintah saya. Berapa yang mati? 5.000 kata. Woi, kok banyak banget? Kok banyak banget? Katanya si waliullah ini. Iya. Yang mati karena virus itu 1.000. Tapi orang yang mati karena kaget, karena khawatir, karena bimbang dan lain sebagainya itu 4.000. Itu bukan salah saya katanya virus. Itu kesalahannya sendiri. Maka oleh karena itu Ibnu Sina menyampaikan ketenangan di dalam menghadapi wabah, ketenangan di dalam menghadapi permasalahan itu adalah setengah daripada obat. Tetapi kalau kita selalu bimbang di dalam menghadapi sebuah musibah, selalu takut di dalam menghadapi musibah, itu adalah setengah dari penyakit. Makanya wajar kalau virus itu mengatakan yang mati itu 5.000 karena kaget, karena takut. Tetapi kesabaran kita di dalam menghadapi sebuah masalah, kesabaran kita di dalam menghadapi virus corona ini, itu merupakan setengah dari kesembuhan. Mudah-mudahan kita sembuh di dalam melaksanakan tugas apapun itu. Yang bertani mudah-mudahan selalu sehat. Yang menjadi Polri mudah-mudahan selalu sehat di dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia, menjaga masyarakat, menjaga rakyat, menjaga keutuhan dan lain sebagainya. Yang menjadi dosen mudah-mudahan selalu sehat di dalam mentransfer ilmunya. Yang menjadi kamerawan mudah-mudahan selalu sehat biar hasilnya, gambarnya selalu baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita pada malam hari ini diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak yang lebih besar aminnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita dan lain sebagainya, mudah-mudahan dikabulkan dan kita selalu sehat sehingga kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Laqad yurja li jarihi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau sudah lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong disimpan di dalam hati. Kalau dikeluarkan jadi fitnah. Pohon pepaya, pohon mangga, pohon pisang, pohon kelapa, itu nama-nama pohon. Jangan lupa, saya Dimas, dalam ingatanku masih ada senyumanmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Wa radiyallahu subhanahu wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'ih wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lang. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil, sahil alaina kull asir bijahil basir wan nadhir bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu para peserta tabligh akbar virtual yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk mengambil hikmah dan barokahnya, marilah kita sama-sama menutup dengan melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama keluarga besar Polres Lombok Timur mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta keikutsertaannya Bapak Ibu dalam kegiatan tabligh akbar virtual pada malam hari ini, dan kami mohon maaf apabila ada kehilapan atau kekurangan selama proses kegiatan ini berjalan. Demikianlah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.